Shalom, selamat pagi buat anak-anak IPWAN yang hebat-hebat. Hari ini kita akan belajar untuk materi lanjutan kita yang ada di pembelajaran keempat sampai pembelajaran keenam di halaman 54 sampai halaman 66. Nah, untuk pembelajaran kita yang pertama di pembelajaran yang keempat, kita akan belajar untuk menyimak cerita yang akan Miss Ika bacakan. Nah, setelah Miss Ika bacakan ceritanya, maka di bawah cerita itu kalian akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang tersedia. Nah, Miss Ika akan mulai membacakan cerita yang ada di halaman 54. Silakan disimak dengan baik. Hari ini Pito sedih. Kakek Pito sakit. Pito belum bisa menjenguk kakek. Lala, Nina, dan Dion hibur Pito. Lala ajak Nina dan Dion jenguk kakek Pito nanti sore. Pito senang dengar ajakan Lala. Pito pun kini tersenyum. Senangnya punya teman-teman yang baik. Sekali lagi Miss Ika bacakan. Hari ini Pito sedih. Kakek Pito sakit. Pito belum bisa menjenguk kakek. Lala, Nina, dan Dion hibur Pito. Lala ajak Nina dan Dion jenguk kakek Pito nanti sore. Pito senang dengar ajakan Lala. Pito pun kini tersenyum. Senangnya punya teman-teman yang baik. Oke Piwan, itu adalah pembacaan cerita yang sudah Miss Ika bacakan untuk kalian. Dan tugas kalian nanti akan menjawab pertanyaan yang ada di halaman 54 di bagian bawahnya sesuai dengan cerita yang ada. Nah, kemudian kita akan masuk ke pembelajaran selanjutnya yang ada di halaman 55. Oke, Piwan. Nah, sekarang kita akan belajar tentang ucapan yang sopan yang seharusnya kita ucapkan kepada orang lain. Nah, Miss Ika kasih contoh di sini ya yang ada di halaman 55. Nah, saat bicara dengan Pito, Lala ucapkan dengan sopan ya. Bicara dengan kata-kata yang sopan buat orang yang mendengarkan jadi senang. Jadi ketika kita menyampaikan sesuatu, kalimat, ucapan-ucapan yang baik, yang sopan kepada orang lain, maka orang lain yang mendengarkan pun akan menjadi senang. Nah, Ipiwan, contoh ucapan yang sopan yaitu jangan bersedih lagi ya. Permisi, bolehkah saya lewat? Sampai jumpa lagi. Maafkan saya tidak sengaja. Beri kami jalan ya. Nah, Ipiwan, itu adalah contoh-contoh dari ucapan atau kalimat yang sopan yang kita ucapkan kepada orang lain. Nah, kemudian Ipiwan setelahnya di halaman 55, kalian akan mengerjakan soal yang ada di sini. Miss Ika kasih contoh misalnya di sini yang pertama, permisi Kak. Lala mau menaruh kotak ini di mobil. Nah, kalian lihat pernyataannya, kemudian mencari gambar yang sesuai dengan kalimat yang tersedia di sini. Misalnya tadi Miss Ika kasih contoh, permisi Kak, Lala mau menaruh kotak ini di mobil. Nah, coba kalian lihat di sini di mana gambar anak yang ingin menaruh kotak di dalam mobil. Nah, jika kalian sudah mendapatkan gambarnya, silakan ditarik garis ke gambar yang sudah ada. Nah, seperti itu Ipiwan untuk tugas di hari ini. Dan kita masuk untuk pembelajaran yang selanjutnya. Kemudian Ipiwan di halaman 56, silakan kalian tebalkan kalimat yang ada di dalam kotak-kotak yang ada di halaman 56 ini. Ya, untuk tugas kalian pada besok harinya yaitu silakan kalian menebalkan kalimat-kalimat yang ada di dalam kotak yang sudah tersedia di dalam sini. Nah, kita lanjut ke pembelajaran yang selanjutnya Ipiwan.
Piwan, kemudian kita masuk di dalam pembelajaran kelima yang ada di halaman 58. Di sini ada puisi tentang Lala, temanku yang baik. Silakan kalian simak dengan baik puisi berikut ini. Kemudian kalian akan menjawab atau melingkari jawaban yang sesuai dengan puisi yang sudah ada yang ada di halaman 58. Nanti kalian akan mengerjakan tugasnya. Nah, sekarang tugas kalian yaitu silakan mendengarkan puisi yang akan Miss Ika bacakan untuk kalian. Lala, temanku yang baik. Lala, temanku. Lala, anak yang baik. Lala suka bantu teman. Kami semua suka Lala. Lala, temanku. Pintar bernyanyi, rajin belajar, tak pernah malas. Sekali lagi, Lala temanku yang baik. Lala temanku. Lala anak yang baik. Lala suka bantu teman. Kami semua suka Lala. Lala temanku. Pintar bernyanyi, rajin belajar, tak pernah malas. Oke, Piwan. Jadi di sini nanti ada tugas kalian yang ada di halaman 58, yaitu silakan kalian melingkari jawaban yang benar sesuai dengan puisi yang ada di atas yang sudah Miss Ika bacakan tadi. Nah, coba Miss Ika kasih contoh satu nomor di sini. Untuk nomor 1, teman-teman senang dengan. Nah, di cerita ini teman-teman senang dengan siapa? Nah, di sini ada 2 jawaban. Lala, kemudian yang kedua Pito. Nah, jawaban yang sesuai dengan bacaan yang sudah Miss Ika bacakan tadi apa? Nah, jawabannya adalah Lala, berarti Lala yang dilingkari. Oke, Piwan. Kemudian pelajaran kita yang selanjutnya yaitu yang ada di halaman 59 ya, di halaman 59. Silakan kalian beri tanda centang pada pernyataan yang sesuai dengan gambar. Miss Ika kasih contoh misalnya gambar nomor 1. Nah, di situ ada anak-anak yang sementara belajar. Nah, coba kalian lihat di sini gambar anak-anak yang sementara belajar. Kemudian di bagian bawahnya ada 2 pernyataan. Pernyataan yang pertama, belajar bersama teman itu menyenangkan. Dan pernyataan yang kedua, belajar bersama itu membuat malas. Nah, coba kalian lihat yang sesuai dengan pernyataan. Apakah yang pertama, belajar bersama teman itu menyenangkan? Coba lihat gambarnya. Kemudian yang kedua, belajar bersama itu membuat malas. Apakah mereka belajar kemudian membuat mereka menjadi malas? Jika belajar bersama teman itu menyenangkan, maka silakan diberikan tanda centang. Tetapi jika belajar bersama itu membuat malas, maka silakan centang yang di bagian kedua. Nah, IP1 itu adalah tugas IP1. Kemudian selanjutnya untuk materi kita akan belajar untuk menuliskan nama bilangan dari bilangan-bilangan berikut. Nah, IP1 seperti sebelum-sebelumnya, Miss Ika sudah pernah menjelaskan kepada kalian untuk angka 11 sampai angka 50 kepada kalian. Waktu kita belajar di kelas, Miss Ika sudah jelaskan kepada kalian untuk angka 11 sampai angka 50. Nah, di sini silakan kalian lihat ada angka 13, 28, 26, 35, 39, 23, 32, dan 40. Nah, IP1 silakan kalian lihat di bagian atasnya untuk nama bilangannya, untuk bilangan 13 sampai bilangan 40, dan silakan kalian kerjakan tugas yang ada di sini. Ya, silakan tulis sesuai dengan yang sudah Miss Ika tulis di bagian atasnya. Kemudian di sini tuliskan lambang bilangan. Nah, coba kalian baca di sini 40. Nah, lambang bilangannya seperti apa? Berarti lambang bilangannya seperti berikut ini. Oke, Piwan. Terima kasih dan kita masuk di dalam pembelajaran yang selanjutnya.
Kemudian IP1 di halaman 61, silakan kalian lihat di bagian atasnya ditulis 36. Nah, kalian silakan lingkari atau diberi tanda centang saja mana angka di sini yang mewakili dari tulisan di atas atau nama bilangan di atas 36. Di manakah dari angka-angka berikut ini yang mempunyai nilai 36? Silakan diberi tanda centang, oke? Kemudian IP1, sekarang kita akan belajar tentang kalimat permintaan maaf. Nah, IP1, kalimat permintaan maaf adalah kalimat yang diucapkan ketika kita melakukan sebuah kesalahan kepada orang lain. Nah, silakan simak cerita berikut ini dan silakan kalian temukan kata maaf dari cerita berikut ini, oke? Siang ini Lala ke rumah Dion. Lala dan Dion belajar nilai tempat. Saat belajar, Dion nyalakan lampu. Ayah datang tegur Dion. Jangan nyalakan lampu saat siang hari, kata ayah. Gunakan listrik dengan hemat. Nah, IP1, Dion anak yang patuh ya. Dion anak yang baik dan patuh pada orang tua. Dion sadar telah boros listrik. Dion pun minta maaf kepada ayah. Nah, karena Dion sudah melakukan sebuah kesalahan, maka Dion meminta maaf kepada ayahnya. Nah, permintaan maaf seperti apa yang Dion ucapkan? Ayah, maafkan Dion karena sudah berbuat salah. Itu adalah contoh dari kalimat permintaan maaf. Dan tugas IP1 nanti adalah mengerjakan tugas yang ada di halaman 62 tentang kalimat permintaan maaf dan di halaman 63. Kemudian untuk materi kita yang terakhir, kita akan belajar tentang nilai tempat. Nah, IP1 seperti yang sudah Miss Ika jelaskan kepada kalian semua tentang nilai tempat puluhan dan juga satuan ya. Itu materi kita yang sebelumnya yang sudah Miss Ika jelaskan kepada kalian untuk nilai tempat puluhan dan juga satuan. Nah, Miss Ika sudah bilang kepada kalian misalnya contoh yang paling mudah yaitu bilangan 25 ya. Coba kalian lihat di atas, bilangan 25. Dari kedua angka tersebut 2 dan 5 manakah yang menempati bilangan puluhan dan manakah yang menempati bilangan satuan di antara dua angka yang ada di atas Miss Ika ini? 25. Nah, IP1 yang menempati angka puluhan adalah Miss Ika selalu bilang yang angka paling pertama itu dari kedua angka ini, angka yang paling pertama itu disebut dengan puluhan dan angka yang kedua di belakangnya itu disebut dengan satuan. Jadi 25, 2 adalah puluhan dan 5 adalah satuan. Oke, IP1, sampai di sini untuk materi kita. Tetap semangat belajar dan jika kalian mengalami kendala dalam pembelajaran, silakan hubungi langsung Miss Ika dan lewat WA pribadi Miss Ika. Bahkan kalian juga bisa telepon Miss Ika kapanpun kalian merasa bahwa kalian butuh untuk pendampingan, silakan hubungi Miss Ika. Terima kasih IP1 dan Tuhan Yesus memberkati.